Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube KMTI dengan saya Irfan Nafi Ferianto dan di depan saya Ananda Zaki Cahsario sebagai Sekretaris Umum KMTI FT UMS periode 2022. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Langsung aja Mas. Ya. Apa aja sih tugas dari Sekretaris Umum di KMTI? Ya, untuk tugas dari Sekretaris Umum KMTI sendiri itu yang pertama mengelola kesekretariatan dan inventaris KMTI sendiri. Yang kedua itu mengurus surat masuk dan surat keluar untuk KMTI FT UMS. Nah, selanjutnya itu berkoordinasi dengan sekretaris departemen dari masing-masing departemen yang ada di KMTI sendiri. Mungkin itu untuk kerja dari sekretaris umum. Kan Masnya jadi sekretaris umum ya? Iya. Pasti ada permasalahan yang bermunculan. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk permasalahan yang dialami mungkin dari aku sendiri ya, dari sekretaris umum ya. Yang pertama itu mungkin dari sekretaris departemen yang masih sering salah untuk format-format penulisan surat maupun proposal, LPJ gitu. Nah, itu mungkin untuk penyelesaiannya, caranya itu kita lebih berkoordinasi lagi kepada sekretaris departemen maupun anggota-anggota dari KMTI FT UMS bagaimana pensosialisasian dari SOP dari surat menyurat, proposal atau LPJ sendiri begitu. Kan itu ada deadline-nya masing-masing ya Mas? Iya, untuk betul. LPJ itu. Ya. Itu Masnya itu LPJ-nya harus berapa minggu dari proker kayak gitu? Gimana? Ya, Mas? untuk di awal itu dari kita udah menyepakati untuk proposal dan LPJ itu yang pertama untuk proposal harus H-2 minggu sebelum acara atau program kerja itu berlangsung. Itu deadline maksimal penyerahan ke sekretaris umum. Untuk LPJ sendiri itu H+2 minggu untuk penyerahannya ke sekretaris umum, maksimal deadline-nya. Gitu Mas Irfan. Itu semisal kalau ada yang melanggar deadline-nya itu bagaimana Mas? Itu untuk pelanggaran dari deadline-nya itu kita sendiri dari terutama dari saya sekretaris umum itu ada sedikit punishment lah untuk yang mungkin ada pemotongan biaya di next proker atau program kerja nantinya gitu. Lalu apa keuntungan menurut Mas Zaki bergabung dengan organisasi di kampus? Ya, keuntungan. Mungkin kalau keuntungan itu banyak ya, keuntungan untuk mengikuti organisasi yang ada di kampus. Salah satunya yaitu kita memiliki banyak relasi di kampus yang terutama ya. Kita juga bisa berbicara public speaking yang baik dan benar. Kita juga bisa mengenal dosen-dosen yang ada di fakultas ataupun universitas dengan cara kita membuat suatu program kerja lah. Di situ kan dalam suatu program kerja kita juga mengundang dosen, dekan maupun dosen-dosen yang lain begitu. Jadi banyaklah manfaat atau keuntungan ikut dalam organisasi di tingkat universitas maupun fakultas begitu. Nah, lalu menurut Mas Zaki, seorang pemimpin organisasi harus memiliki kompetensi apa? Nah, itu untuk pemimpin di sebuah organisasi menurut saya itu dia harus mempunyai jiwa yang pasti jiwa kepemimpinan di situ yang terutama, karena di situ pemimpin itu kita memimpin banyak kepala di satu organisasi dan kita juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan manajemen waktunya juga harus bagus gitu. Lalu menurut Mas Zaki, arti menjadi seorang pemimpin itu gimana? Arti menjadi seorang pemimpin. Mungkin arti menjadi seorang pemimpin itu kita bisa membimbing atau membawa kepala-kepala yang ada di organisasi kita itu menjadi satu pemikiran dengan kita. Jika memang dari mereka atau teman-teman di dalam organisasi belum satu pemikiran dengan pemimpin, kita harus sering-sering berbicara atau mengadakan suatu
perbincangan untuk menjadikan pemikiran itu menjadi satu tujuan dengan pemimpin. Karena dalam organisasi tujuan itu harus sama, selaras. Kalau tidak selaras kita nggak bakal bisa jalan dengan baik gitu mas, mungkin ya. Lalu kan Mas Jaki di organisasi dan kuliah ya. Ya betul. Bagaimana cara mengatur dan membagi waktu antara kuliah dengan organisasi? Membagi waktu antara kuliah dengan organisasi itu gampang-gampang sulit ya mas ya. Karena di satu sisi organisasi juga banyak kegiatan, kuliah juga mungkin sibuk juga dari pagi sampai sore. Nah itu pintar-pintar kita membagi waktunya. Jika memang organisasi ini rapat, misal ada rapat malam, nah kita itu jangan mengerjakan tugas di malam hari gitu. Kalau memang di kuliahan ada tugas, kita mengerjakan tugas setelah kuliah. Misal kita kuliah pagi sampai siang, nah kita setelah kuliah itu kita langsung mengerjakan tugas itu. Jangan menunggu sampai nanti gitu kan, nanti kita juga bakal ada kegiatan lain di dalam organisasi gitu. Jadi kita harus pinter-pinter membagi waktu antara kuliah dengan organisasi gitu. Lalu kan kalau di sini kan pasti ada orang-orang yang gimana ya, nggak aktif kayak gitu. Nah itu bagaimana menurut Mas? Orang-orang yang tidak aktif ya. Orang-orang yang tidak aktif itu mungkin hanya sebagian atau tidak sebagian sih, mungkin beberapa saja, bisa dihitung jari lah. Kita itu kalau tidak aktif mungkin awal kita harus pendekatan lagi. Mungkin kan di awal kita pendekatan dengan orang-orang ini kurang baik gitu. Jadi kita harus membonding diri kita lagi, mendekati orang-orang ini, ditanya kenapa kurang aktif gitu kan. Jadi kita mendengarkan keluh kesah mereka, kenapa mereka tidak aktif, apakah tidak nyaman di dalam organisasi ini, apa yang membuat dia tidak nyaman gitu. Jadi kita harus memahami karakter dan sifat masing-masing anggota dari organisasi gitu. Lalu bagaimana suka duka selama berada di 4 pilar setengah periode ini? Setengah periode, mungkin suka dukanya ya. Sukanya itu kita banyak pengalaman baru dari segi kenalan atau yang lain. Sukanya banyak lah, kita senang-senang dengan keluarga baru di sini. Untuk dukanya mungkin ini bukan duka ya, lebih ke emang harusnya begitu gitu. Karena dari saya sendiri anak rantau ya, jadi kurang bisa bertemu dengan keluarga gitu. Untuk dukanya mungkin itu juga, tapi sudah tergantikan lah di KMT ini kan kita keluarga mahasiswa teknik elektro. Di sini kita juga keluarga, satu keluarga di sini menjadi keluarga baru gitu mas. Lalu hal-hal lucu apa yang biasanya Mas Jaki sama 4 pilar lainnya berbincang-bincang gitu? Kalau hal-hal lucu mungkin untuk 4 pilar cukup banyak. Tapi yang akan saya ceritakan mungkin hal-hal lucu dengan teman-teman KMT aja ya, keseluruhan. Kita itu sering berbicara atau bincang-bincang lah di sekretariatan, di depan sekre gitu kan. Kita bercanda bareng. Hal-hal lucu itu kadang kita bercanda masalah kuliah atau masalah apa. Yang penting kita menjadikan kita itu satu keluarga, tidak terpecah belah gitu. Jadi sebisa mungkin untuk bercanda itu atau hal-hal yang menyenangkan itu bisa membuat kekeluargaan kita lebih erat lagi gitu. Halo, yang terakhir nih Mas. Siap. Kesan dan pesan untuk KMTE. Kesannya itu KMTE kesan mungkin bisa membuat kita menemukan keluarga baru di rantau, mungkin untuk orang-orang yang rantau. Untuk untuk pesannya mungkin KMTE lebih dieratkan lagi lah untuk kekeluargaan yang sering berbincang bersama di sekretariatan, atau kita sering main bareng, kumpul bareng, atau olahraga bareng gitu kan, untuk menjadikan kita itu lebih erat untuk kekeluargaannya sesuai dengan nama kita KMTE, Keluarga Mahasiswa Teknik Elektro begitu.
Terima kasih Mas Zaki sudah datang di podcast ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton terus channel KMTE. See you.